Yasir Nene Ama masih bersama Anda di Gelar Perkara, Saudara. Meraup keuntungan ratusan juta rupiah per bulannya. Polisi menangkap sindikat pengoplos LPG subsidi 3 kg, Saudara. Lantas bagaimana pelaku menjalankan aksinya? Berikut ini penelusurannya untuk Anda. Ternyata ini masih kosong dan ini deretan yang masih isi ya, yang tinggal isi. Dan ini mobil-mobil juga kilonya. Saudara, Kepolisian Daerah Jawa Barat berhasil membongkar kasus pengoplosan ataupun pemindahan tabung gas LPG secara ilegal dari tabung gas bersubsidi 3 kg ke tabung gas non-subsidi 12 kg. Dari aksi yang merugikan masyarakat ini, pelaku meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Dan dengan terbongkarnya kasus ini, 8 miliar rupiah uang negara berhasil terselamatkan. Lebih lengkapnya, Saudara, kita akan bahas dalam Gelar Perkara. Kasus ini terungkap dari temuan polisi saat aksi pengisian bahan bakar LPG dari tabung 3 kg ke tabung 12 kg non-subsidi dilancarkan para pelaku. Tak kurang dari 400 tabung gas LPG bersubsidi berhasil diamankan dari markas pelaku. Modus pelaku pun terungkap lantaran mengoplos tabung gas LPG subsidi tak sesuai takaran. Tim gelar perkara pun mendatangi salah satu agen penjual gas LPG. Penjualan gas LPG dari agen kepada distributor dan perorangan memang relatif mudah dan tak banyak syarat serta pengawasan. Untuk itu, informasi mengenai kejanggalan gas LPG yang beredar dari masyarakat sangat diandalkan. Kita pertama itu belanja dari SPBE, pengisian LPG. Kita belanja kembali ke gudang, kita distribusikan ke konsumen-konsumen ataupun ke langganan-langganan warung resmi kita. Itu bisa lewat telepon langsung, bisa telepon, via WA bisa. Jadi kita kirim langsung, pesan hari itu, kita kirim hari itu juga. Apakah itu bebas kemudian membeli ataukah ada persyaratan-persyaratan bagi pelanggan yang ingin membeli dalam jumlah besar, Pak? Kita nggak ada pembatasan untuk pembelian, Bu. Kita melayani satuan, melayani untuk partai besar. Jadi kita nggak terbatas harus. Tapi kalau dari pembelian seperti itu, misalkan ada yang mau beli bright gas ini ya, yang 12 kg dengan jumlah banyak, apakah kemudian ada mekanisme yang harus syarat-syarat menjadi agen mungkin atau seperti apa? Ya, kalau untuk langsung pembelian langsung di sini kita nggak ada syarat khusus sih. Tapi untuk jadi agen resmi kita, itu kita ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, Bu. Ya minimal kita nggak bisa berdekatan antara satu agen dengan satu agen lagi, karena kan coveran agennya nanti saling tumpang tindih, Bu. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku sudah menjalankan aksinya selama 3 bulan. Keuntungan yang didapat mencapai ratusan juta rupiah per bulannya. Dan polisi juga menyebut bahwa ini mampu menyelamatkan kerugian negara hingga miliaran rupiah. Pada bulan Juni, awal Juni kemarin, kita sudah bisa melakukan upaya hukum terhadap para pelaku penyalahgunaan niaga dan pengangkutan LPG subsidi. Ya, jadi pada saat itu diawali dengan adanya informasi yang kita dapatkan, di mana di daerah Cilengsi, Bogor itu terdapat praktek penyalahgunaan tersebut. Nah, atas informasi tersebut kita lakukan upaya penyelidikan dan juga kita langsung melakukan pengamanan terhadap para tersangka dan juga melakukan penyitaan terhadap
barang bukti yang ada di TKP. Modus pelaku ini apa ya? Motif pelaku? Modusnya adalah intinya dia memindahkan LPG subsidi 3 kg ke dalam tabung 12 kg. Di mana dalam hal ini memindahkannya 4 LPG 3 kg ke dalam satu tabung 12 kg. Seperti itu. Nah, dalam prakteknya itu pun dalam 12 kg ini itu tidak full 12 kg. Gitu. Sehingga mereka melakukan kegiatan ini mungkin juga untuk keamanan dilakukannya di tanah lapang. Seperti itu. Ya. Jadi tidak full seperti berat atau gram yang seharusnya begitu Betul, ya Pak ya? betul. Intinya mencari keuntungan ya, karena memang dari harga yang berbeda jauh antara 3 kg dan 12 kg ini, di mana si para pelaku ini mendapatkan tabung 3 kg ini dari masyarakat sekitar dan juga dari para penjual-penjual memang penjual 3 kg gitu kan. Setelah dilakukan pemindahan kemudian dijual, itu yang mereka juga jual di daerah sekitar itu, masuk Jakarta, Bogor sendiri, Subang sampai ke Bekasi gitu. Dia jualnya seperti itu. Kalau terkait keuntungan yang didapat oleh para pelaku, berapa keuntungannya Pak yang bisa didapatkan dari proses pengoplosan ilegal itu? Iya, jadi ya para pelaku itu membeli tabung LPG 3 kg itu seharga 18.000. Kemudian setelah dipindahkan ke 12 kg, dia menjual seharga 115.000 sampai 116.000 saat itu. Sehingga keuntungannya kalau memang kita hitung, karena yang bersangkutan itu mereka bisa menghasilkan memindahkan ya 280 tabung 3 kg ke dalam 80 tabung 12 kg. Ya, kalau kita hitung dari harga yang bisa dijual oleh mereka itu hitungan per bulan dengan barang bukti yang sudah kita amankan sebanyak 3.200 tabung, ya itu bisa 1 miliar per bulan. Ya 1 miliar mendapatkan keuntungannya satu bulannya itu keuntungannya. Instruksi Presiden bahwa sampai dengan bulan Mei kemarin itu kan subsidi pemerintah itu untuk LPG, BBM itu kan sampai 34 sekian triliun. Gitu ya. Untuk LPG sendiri itu ada sekitar 3.000-an sekian per kilogram gitu. Nah, dari kegiatan ini itu kita bisa menyelamatkan subsidi pemerintah itu sebesar 8 miliar per bulan. Dari hitungan subsidi. Penggunaan keuntungan itu bagi tersangka apa? Apakah untuk kebutuhan sehari-hari atau mungkin ada kegiatan lain yang dibiayai dari praktik ilegal ini? Untuk sementara hasil pemeriksaan memang untuk kebutuhan mereka dan juga untuk pengembangan dari usaha gitu. Jadi pengembangannya saat kita amankan pun itu banyak sekali. Jadi ada beberapa dibuat sama mereka itu ada beberapa tenda gitu ya. Nah keuntungan itu pun didapat untuk mengembangkan prakteknya mereka ini. Baik. Tadi ada 5 tersangka ya Pak? Ada 5 tersangka. Peranan dari masing-masing tersangka seperti apa Pak? Baik, jadi awal kali kita amankan itu kita mengamankan 3 orang dulu. 3 orang itu selaku pekerja. Jadi yang melakukan pemindahan gas dari 3 kg ke 12 kg. Setelah dalam pemeriksaan, kemudian kita kembangkan. Kita kembangkan ke pemiliknya, gitu ya. Kita kembangkan ke pemiliknya yang memang mempunyai kios-kios ini semua. Baik. Jadi ada pekerja, 3 orang ada pekerja dan ya. 2 pemilik. Ya, 2 pemilik itu juga termasuk yang mengangkut. Jadi yang mengangkut. Jadi mereka ini setelah memindahkan 3 kg ke 12 kg, kemudian dia menggunakan kendaraan yang kita amankan ini ada sekitar 15 pickup gitu. Itu digunakan untuk mendistribusikan, mengangkut yang 12 kg yang sudah dipindahkan kepada para pembeli lah ya.
mereka menjualnya memang kepada yang membutuhkan saja. Jadi tidak dikumpulir juga kepada misalkan penadah, satu penadah kemudian disebarkan lagi, tidak. Tetapi mereka langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Tapi apakah ada bahaya dari penggunaan gas LPG oplosan? Tentunya berbahaya ya, karena kan pada saat mereka memindahkan itu kan memindahkannya bukan dengan cara yang disesuaikan diatur oleh pemerintah juga, karena mereka itu hanya menggunakan pipa besi. Jadi pipa besi itu yang juga kita sudah amankan. Jadi posisinya 12 kg itu posisi di bawah, 3 kg posisi di atas, disambungkan dengan besi itu saja. Nah itu kan tentunya dari sealnya, kemudian juga dari isinya, tekanannya itu sangat berbahaya ya. Gitu. Dan jadi di Bogor sendiri, khususnya di Cilengsi ini yang kita amankan, itu berdasarkan hasil keterangan itu sudah hampir 3 bulan. Gitu. 3 bulan. Ya. Sanksi dan hukuman bagi para pelaku apa? Jadi sanksi yang kita kenakan itu kita kenakan 2 undang-undang. Yang pertama itu kita kenakan pasal 55 Undang-Undang Migas, ya diperbarui atau diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Di situ ada ancaman hukuman 6 tahun dan denda itu 60 miliar. Nah, yang kedua kita kenakan di pasal 62 Junto 8 itu tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di situ ancaman hukumannya 5 tahun, dendanya 2 miliar. Dari kacamata kriminologi, tak hanya merugikan konsumen, kasus pengoplosan gas ini dinilai kurangnya pengawasan negara dalam hal subsidi. Anda bertanya berapa dirugikannya masyarakat, kita sangat-sangat prihatin karena sangat besar kerugian masyarakat, bukan hanya kerugian yang kita sebut sebagai kerugian materi ya, tapi juga kerugian moral di situ ya, karena masyarakat sulit untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari pemerintah ya, padahal belum tentu hal ini adalah kesalahan pemerintah ya terhadap ini, karena agen itu kan sangat banyak di seluruh Indonesia ya, agen dari LPG ya, kemudian juga kalibrasi terhadap apa yang dia lakukan itu menyangkut undang-undang meteorologi, itu juga penting ya, selain undang-undang perlindungan konsumen, perundangan KUHP dan sebagainya, itu juga perlu kita perhatikan. Itu kan pertama ada peraturan perundang-undangannya, pengawasan itu kan dasarnya ada nggak aturannya. Nah kalau ada aturannya oke, ya kelihatannya aturannya ada ya, undang-undang mengenai perlindungan konsumen ya, undang-undang migas dan undang-undang yang lain banyak, KUHP dan sebagainya. Kemudian juga profesionalitas dia, para penegak hukum itu dulu, atau juga para aparat yang melakukan itu ya. Nah, kemudian daripada itu yang penting sekali juga adanya sarana prasarana untuk melakukan pengawasan ya kan, begitu banyaknya gitu agen-agen itu ya, sampai tidak bisa terawasi sama sekali. Yang keempat, masyarakat. Ya, masyarakat di kita itu kesadaran untuk melapor ya dan sebagainya ya, untuk bisa melindungi dirinya dari itu juga sangat lemah gitu ya. Yang untuk orang miskin itu ditimbang itu enggak 3 kilo gitu. Pastinya ada 2 kilo paling banyak juga gitu tuh. Jadi kan udah subsidi itu betul-betul hilang begitu saja ya. Jumlahnya juga berkurang. Nah, itulah menurut saya kita prihatin itu ya pada masalah itu, karena ini kebutuhan asasi ya, dipakai orang, dilarang sekarang pakai minyak tanah ya kan, memang bukan dilarang, tidak ada, karena apa mau pakai, padahal dulu sangat gencar itu ya, dipindahkan dari minyak tanah ke gas. Nah, perlindungannya tidak ada ya, menurut saya dalam tanda kutip ya masih sangat minim dalam hal ini. Saudara, subsidi pemerintah merupakan kewajiban pemerintah dan tentunya hak bagi masyarakat tak mampu. Masih banyak pekerjaan untuk kemudian memastikan anggaran negara dapat bermanfaat dan tepat sasaran bagi mereka yang membutuhkan. Jangan sampai minimnya pengawasan dan juga kesadaran dari banyak pihak membuat anggaran negara jadi terbuang cuma-cuma dan rakyat jadi sengsara. Dari Bandung, Jawa Barat, Fida Alatas Sunandar melaporkan.